سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang berikutnya sekalian yang dirahmati oleh Allah, hadis ke-8. Hadis ke-8, An Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu saja'ah wa yuqatilu hamiyyah wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini kalau kita baca, kalau hadisnya itu muttafaq alaih, berarti diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Muttafaq alaih. Ya. Nah, para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, hadis kedua atau hadis ke-8 dalam pembahasan kita pada kesempatan kali ini dari Abi Musa Abdullah ibn Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, suatu ketika ia berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang laki-laki. Seseorang ini bertanya begini, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Kalau ada orang yang ingin berperang itu karena dia itu ingin dikatakan jagoan gitu, ya. Artinya dia pergi berperang itu karena dia saja'atan, dia disebut dengan suja gitu, pemberani gitu. Dia dia. Kemudian yang kedua, ya Rasulullah, ada juga bagaimana kalau ada orang yang ikut berperang? Karena itu kan pada zaman Rasulullah banyak orang yang ikut berperang gitu. Masing-masing landasan niatnya juga banyak orang yang tadi gitu ya. Banyak orang yang ikut berperang, kemudian juga banyak orang yang beranggapan bagaimana niatnya ini. Wa yuqatilu hamiyatan. Ada orang yang ikut berperang itu karena kesukuannya. Misalnya karena balas dendam misalnya. Ya, ada keluarganya yang terbunuh pada peperangan ini, kemudian dia ikut untuk membalas dendam kepada ini gitu. Hamiyatan, untuk menjaga menjaga kesukuannya gitu. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, kemudian ada yang bertanya lagi, wa yuqatilu riya'an. Ya. Kalau hamiyatan itu dari kata himayatan, menjaga kesukuan gitu ya, artinya menjaga ini. Kalau yang kedua itu riya'an. Kalau riya ini kan dari kata ro'a, agar amal itu dia beramal agar dilihat oleh orang lain, itu namanya riya. Ya. Jadi ada beberapa istilah gitu ya, riya ya. Itu kalau namanya ujub berarti membanggakan diri gitu. Ta'ajjab dari kata ajab. Kalau riya dari kata ro'a, agar orang melihat amal gitu, orang beramal itu gitu. Ya. Kemudian apa? Ia bertanya kepada Rasulullah, apakah itu adalah fisabilillah? Gitu. Pertanyaannya, tanya Rasulullah, apakah itu fisabilillah? Gitu, ya. Jadi apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah di sini adalah jawaban yang menjawab seluruh hal. Artinya pertanyaan itu dijawab dengan sederhana oleh Rasulullah SAW dan menjadi catatan kepada seluruhnya bahwa man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang, yang ikut dalam peperangan itu agar menjadi apa? Agar kalimat Allah gitu. Ya. Mengangkat kalimat Allah gitu. Ya, berperang karena Allah Subhanahu wa taala, berperang karena li'ilahi kalimatillah, untuk mengangkat kalimat Allah gitu. Maka fahuwa fi sabilillah, maka dia adalah fi sabilillah. Ya. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya. Dalam hadis ini bahwasanya ukurannya itu ketika orang dalam hal tadi, apakah dia dilihat saja'atan, riya'an atau hima'aniyatan,
apakah dia berperang karena tadi ini, tapi ukurannya adalah disebutkan oleh Rasulullah, barang siapa yang berperang karena agama Allah, karena ingin mengangkat kalimat-kalimat Allah, maka dia adalah fisabilillah. Jadi ukurannya seperti itu. Rasulullah SAW tidak menjawab secara ini ya, ibaratnya kira-kira kalau ini saja, karena ini kalau berani, misalnya dia kayaknya ini mana orangnya dan lain sebagainya. Tapi dia sampaikan, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ukurannya, itu jawaban secara sederhana, dan ini menjawab seluruhnya bahwa barang siapa yang niatnya itu ada, yang ada terbetik di dalam hatinya itu untuk berperang karena mengangkat kalimat Allah atau berperang karena agama Allah, dia adalah fisabilillah. Walaupun di dalam hatinya itu kadang-kadang juga ada terbetik misalnya karena kesukuan misalnya dan lain sebagainya. Tapi kalau karena ada fisabilillah atau karena ada nanti niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah fisabilillah. Nah, para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa yang bisa kita ambil di sini bahwasanya bahwa al-a'mal innama ya'taddu biha indallah bihasabin niyah. Amal itu ya tadi ya, yang dilihat adalah niatnya. Ya. Bahwa keutamaan yang disebutkan bagi para orang-orang yang berjihad itu adalah dikhususkan kepada orang-orang yang berjihad karena untuk membela agama Allah gitu. Akan tetapi ketika ada ya, ini disebutkan, hadis ini menyebutkan juga bahwasanya ketika ada orang yang terbunuh misalnya dalam peperangan itu di zaman Rasulullah SAW, maka yu'amilu mu'amalatal syahid itu. Jadi ketika ada sahabat yang terbunuh gitu ya dalam hal peperangan tadi, perang ini zaman Rasulullah itu, maka semuanya itu tidak disibukkan dengan bertanya pada niat, tapi semuanya adalah menjadikannya seperti apa namanya, seperti syahid ya, seperti semuanya. Maka syahid itu adalah tidak dimandikan, tidak dikafankan, ya, dan tidak disolatkan, langsung dikebumikan gitu. Itu adalah kelebihan orang-orang syahid itu. Jadi tidak dilihat lagi ini kayaknya orang yang berperang ini kayak niatnya salah, orang tidak. Tapi kata Rasulullah SAW, ketika ada yang syahid di situ maka dia muamalah syahid. Jadi tidak dilihat lagi ini ada dan sebagainya. Cuma kalau kita melihat ya, kalian yang dirahmati oleh Allah, ada yang sebuah hal yang menarik dalam hadis yang sahih. Yang ini menjadi catatan yang sangat luar biasa juga pada perang Uhud. Nah, ketika perang Uhud itu, saat Rasulullah SAW terluka dengan para sahabat, banyak di antara sahabat yang wafat. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW memerintahkan dimakamkan di tempat atau di Jabal Uhud itu, di tempat ia terbunuh itu. Nah, ketika itu dalam kondisi terluka dan pada orang-orang kaum kufar Quraisy itu belum meninggalkan kota Madinah, masih memungkinkan untuk menyerang kembali. Itu karena ibaratnya setelah itu lari ke atas bukit, di antara itu masih memungkinkan akan menyerang kota Madinah. Maka pada saat itu Rasulullah SAW terluka. Ketika itu ada sebuah hal yang tadi Rasulullah SAW menyuruh untuk memakamkan seluruh jenazah tadi, seluruh orang syahid tadi. Nah, di mana pada saat itu ya kondisi kita tahu lah ya, tanah di Arab itu gimana. Dulu kan belum ada eskavator kayak sekarang gitu, belum ada linggis skop yang ini gitu ya, masih dengan alat yang sederhana. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk menguburkan dalam satu liang itu beberapa sahabat. Nah, setelah digali tadi, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa duluan yang dimakamkan? Ya kan? Ibaratnya ini kan semua sahabat, apakah siapa duluan gitu? Apa kata Rasulullah SAW? Man akra'u, siapa di antara mereka yang paling banyak menghafal Al-Quran, dia didahulukan. Gitu. Dan ini hadis yang sahih, hadis yang ini disebutkan Rasulullah SAW itu memuliakan pada yang tadi. Gitu. Walaupun semuanya syahid, tapi dilihat adalah tadi man akra'u, siapa di antara mereka yang paling banyak menghafal Al-Quran. Gitu. Nah, ini salah satu yang biasa dalam hal tadi. Yang berikutnya adalah wa amrun niyati wal qasdi matrukun ila Allah Subhanahu wa taala. Masalah niat itu disebutkan tadi. Ya, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita
masuk ke hadis yang ke-9 ya. An Abi Bakrata Nufai ibni Al-Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza iltaqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul fin nar. Qultu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi, muttafaqun alaihi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nah, ini hadis dari Abi Bakrah Nufai ibn al-Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal musliman," kalau bertemunya dua muslim, bisa ifihima. Maksudnya ini bertemunya ini dengan pedangnya. Kita pernah lihat ada orang bawa kejar dengan parang, begitu sudah disebutkan dalam hadis. Kalau ada dua orang muslim dengan dua orang muslim, kalau bahasa kita ini baku bunuh gitu, baku bawa parang gitu ya, atau baku bawa samurai gitu ya. Sekarang kan parang masih pendek, samurai gitu ya. Kemudian misalnya ada yang terbunuh gitu. Di antara keduanya ada yang terbunuh gitu. Apa kata Rasulullah SAW? Fal qatilu wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan orang yang terbunuh masuk neraka dua-duanya. Nah, sahabat pun ketika mendengar ini, sahabat Abi Bakrah ini Nufai bin Haris bertanya, ya Rasulullah gitu. Sahabat ini kan biasa kritis-kritis sahabat. Ya Rasulullah, hadzal qatil, ini orang yang membunuh ya ibaratnya ya pastikan dia adalah orang yang membunuh gitu. Dia pantaslah masuk neraka kan, karena dia yang membunuh. Fama balul maqtul? Bagaimana kalau orang yang terbunuh tadi kan sudah dia terbunuh masuk neraka lagi, gitu ya? Artinya sudah dia terbunuh masuk neraka lagi. Nah, ini juga perhatian kepada kita gitu ya, ketika marah dan lain sebagainya. Ya, bahwa bapak ini pentingnya ibu-ibu juga jangan melerai dalam hal tadi. Kenapa? Karena orang yang seorang muslim kalau berperang gitu, artinya bahwa ini tadi kemudian ada yang terbunuh, orang yang membunuh dan terbunuh itu finar di dalam ini gitu. Tidak ada yang pilihan yang ini gitu. Nah, kemudian apa yang tidak dijawab oleh Rasulullah? Apa yang menyebabkan orang yang terbunuh tadi dia tetap masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Orang yang terbunuh itu juga tadi, dia itu cuma apesnya saja dia terkena tadi, tapi dia itu sudah niat juga untuk membunuh tadi. Kalau dia tidak terbunuh, dia juga membunuh tadi. Gitu. Artinya apa? Niatnya itu memang tadi misalnya tadi melukai atau membunuh yang sebelahnya, cuma apesnya ya orang yang tadi terbunuh gitu, atau memang sudah takdirnya dia terbunuh. Ini yang menyebabkan al-maqtul tadi, walaupun dia ini tetap finnar. Kenapa? Karena dua-duanya tadi, orang yang terbunuh juga pingin juga membunuh orang ini. Gitu. Nah ini ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah muttafaqun alaihi gitu ya. Nah, para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, bahwa dalam hadis ini disebutkan siksaan itu wukul iqab ala man azama ala al-ma'siyati bi qalbihi wa watana nafsahu 'alaiha wa bashar asbabaha. Jadi termasuk dosa. Ya, kalau dosa berarti berarti itu adalah perbuatan al-fajir, keburukan gitu. Termasuk dosa bagi dan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang sudah berazam. Ya, ada orang yang berazam, ini kan biasanya ada orang marah, kemudian dia azam, ini orang saya ibaratnya saya bunuh orang ini. Itu sudah berazam kan? Nah, kemudian watana nafsahu alayya, sudah niatnya sudah dia maksudkan dia sudah persiapkan itu. Wa basyar asbabah ini dia sudah persiapkan sebab-sebabnya. Ya, kalau orang kan siapkan sebabnya, orang kalau sudah marah dengan bawa perang berarti bawa parang berarti dia apa? Itu sebabnya. Gitu. Ya kan? Ibaratnya kalau ada orang marah masih beristighfar, astagfirullah, ini orang ini gitu. Berarti dia masih
masih berazam untuk ini, tetapi tadi apa? Dia belum melakukan sebab-sebabnya. Gitu. Sawaun hadasat am lam tahdus bisa babi aridin yamna'u min fi'lil ma'siyah. Ya. Walaupun tadi, ya ini yang caranya tadi 3. Sudah berazam, kemudian sudah dia sudah meniatkan tadi dan sudah mempersiapkan sebab-sebabnya. Maka apakah itu terjadi perselisihan itu atau perbuatan maksiat itu atau tidak terjadi, maka dia sudah sampai maksiat. Saat kalian, kalau kita ambil ini, ada orang laki-laki, ya, laki-laki kepada lawan jenisnya yang belum artinya masih belum dia nikahi gitu ya. Artinya dia ingin ada keinginan untuk berbuat maksiat. Dia sudah berazam di dalam dirinya, kemudian itu sudah dia persiapkan gitu. Apa yang dia persiapkan perkara hal-halnya gitu ya, apa tempatnya dan lain sebagainya, maka itu adalah tadi mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah mempersiapkan. Apakah itu terjadi atau tidak terjadi, tapi karena dia sudah basyar asbabah, sudah mempersiapkan sebab-sebabnya, maka itu terdapat tadi. Sama dengan orang tadi, yang tadi al-qatil wal maqtul tadi. Ya. Walaulah hadzal arid bartakabah, jika sekiranya tadi kalau tidak ada penghalangnya pasti dia lakukan tadi. Gitu ya. Amma tafkiru fi irtikabil ma'siyah wa ma yajri fi khawatirin fil qalbi fala yuhasabu 'alaiha al-mar'u illa idza basyara. Kecuali kalau ada orang yang sudah dia pikir-pikir ini bahwa dia ingin melakukan kemaksiatan atau tadi ibaratnya berkelahi membunuh gitu atau melakukan kemaksiatan. Sudah dia pikir-pikir, kayaknya saya lakukan. Ada lagi tarik ulur, sudah muncul di dalam hatinya. Kemudian tidak dihisab kalau dia tidak mempersiapkan sebab-sebabnya. Kalau dia sudah mempersiapkan sebab-sebabnya, bahwa itu. Tapi kalau dia masih di dalam hatinya berpikir, kemudian tadi tarik ulur dan lain sebagainya, dan dia belum mempersiapkan sebab-sebabnya, kayak ini tadi. Ya, kita paham ya, kalau mempersiapkan sebab-sebabnya, kalau orang marah, kalau dia sebabnya untuk saling baku bunuh kan, dia siapkan barangnya, dia panggil orangnya gitu. Ya, apakah itu ada orang yang melerai atau tidak melerai, maka itu terkena sudah masuk ikopnya, masuk ke ininya. Tapi kalau hanya dia bermarah kemudian lain sebagainya, tiba-tiba dan tidak dia siapkan sebab-sebabnya, gitu, maka dia adalah tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah at-tahdziru min iqtitalil muslimin inna dzalika yuaddi ila dha'fi wa sukhtillahi alaihi. Ya, peringatan kepada kita untuk diantara kita untuk berperang sama muslim itu, karena mereka adalah saudara kita. Semarah-marahnya kita bahwa mereka adalah muslim saudara kita gitu. Innamal mu'minuna ikhwah, saudara kita gitu. Ya. Artinya saudara seiman. Ya. Ini adalah salah satu ukhuwah yang kuat itu. Nah, ini kita luar biasa nih kaum umat Islam ini. Ya. Kita itu dipersaudarakan kepada ukhuwah yang paling besar gitu. Kalau ukhuwah yang paling sederhana, ukhuwah wataniyah, satu negara, ya satu Indonesia gitu ya. Ada namanya ukhuwah mahaliyah gitu ya, atau tempat gitu ya. Ada namanya ukhuwah insaniyah, karena kita sama-sama dari kakek moyang yang sama. Tetapi ukhuwah yang paling kuat yang bisa menyatukan seluruhnya itu adalah ukhuwah imaniyah, gitu, ukhuwah islamiyah, persaudaraan antara Islam gitu. Harusnya ini yang menjadi kuat itu. Ya. Kenapa? Kalau ini terjadi, ini akan membuat kelemahan di antara muslim gitu. Ya, kalau disebutkan di dalam hadisnya gitu, bahwasanya antada alahul umam yusiku antada alahul umam kama tada ila al-aqlatu ila qashatiyah ya, atau kama qol, kalau dalam hadisnya itu umat Islam itu satu saat nanti akan seperti orang yang tadi, seperti hidangan yang diperebutkan. Apa yang diperebutkan? Seperti orang yang mau ada hidangan diperebutkan, orang perebutkan. Kenapa? Kata Rasulullah SAW ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah, wa min qillati nahnu yauma idzin. Ya Rasulullah, kira-kira pada saat itu kami sedikit atau banyak? Apa kata Rasulullah? Bal antum katsir gitu. Tetapi kalian itu banyak, tidak sedikit. Tapi karena ada perselisihan seperti ini gitu, maka
menjadikan dari bahwa kaum orang-orang muslim itu banyak tetapi bisa diadu domba, bisa dibuatkan ini isu-isu yang biasanya perselisihan dan lain sebagainya gitu. Isu-isu khilafiyah, perdebatan dan masalah khilafiyah kadang-kadang juga menjadikan kita bisa berselisih antara satu dan yang lain. Ya, padahal bahwa kita adalah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kufari ruhama'u bainahum. Kata ruhama'u bainahum ini adalah saling kasih sayang sesama muslim. Gitu. Tidak sebaliknya. Yang kemudian yang terakhir adalah al-wa'idul mazkur fi hadzal hadis mahmulun ala qaulil qatil wal maqtulil muslimin yaqtatilani hamiyatan wa asabiyatan wa duna mubarrarin syar'i. Ya, bahwa yang disebutkan di sini adalah orang-orang yang al-qatil wal maqtul, di antara peringatan kepada orang yang berselisih tadi, yang dimana mereka berperang itu atau berselisih itu karena masalah apa tadi? Karena masalah kesukuan, karena masalah asabiyah, tanpa ada mubarrarun syar'i, tanpa ada alasan syar'i tadi orang itu. Ya, ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, 3 hadis yang hadis ke-7 dan ke-9. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.